Ya, oke teman-teman kita cek dulu ya ujian akhir semester UTS, maaf UTS teman-teman ya. Nah, ini eh, saya share screen ini yang dari e-learning ya teman-teman. Ini sudah kelihatan belum teman-teman? Mbak Vera, Mbak Marta, Mas Gading? Sudah, Ibu. Ya, oke. Ini yang ada dulu ya Mbak Marta ya. Kita lihat dulu punya Mbak Marta. Kita cek sini ya. Kita belajar sama-sama ya teman-teman ya. Nah, ini Mbak Marta. Mana Mbak Marta? Halo, Mbak Marta. Kita Ya, lihat hadir. dulu. Ya, oke. Nah, coba Mbak Marta diceritakan ini ujian tengah semesternya. Jadi bisnisnya apa, prosesnya bagaimana, minta tolong dijelaskan. Mohon maaf ini videonya bisa dibuka nggak? Biar saya kenal wajahnya Mbak Marta, ya Mbak Vera, Mas Gading. Jadi nomor 1 sama 2 itu saya apa? Mau rencana bisnisnya tuh coffee shop. Cuma yang di yang nomor 3 yang buat flowchartnya Ini itu Mbak Marta ini urut urut dulu nih. Bisnisnya apa, terus dari visi misinya apa gitu. bisnisnya itu coffee shop. Visi misinya itu untuk menjadikan coffee shop sebagai brand terkemuka di Indonesia. Misinya memprioritaskan pelanggan, menyediakan kopi yang berkualitas, pembuatan tempat untuk bersantai dan bekerja biar nyaman gitu orang-orangnya juga, dan memberikan motivasi kepada karyawan supaya penyajiannya unggul dan mencapai tujuan bisnisnya, Ibu. Oke, lanjut nih level nolnya. Halo Mbak Marta. Ini halo, Bu. Ya, kalau level 0-nya ada uh, apa ini, Bu? Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Mbak pakai Ada, HP ya? iya, Oh, ini kelihatan nggak? iya kelihatan. Proses utama ada pemasaran, produksi, proses pendukungnya sumber daya manusia dan pengelolaan uang, ada manajerialnya perencanaan. Ya, ya oke. Jadi ini adalah level nol ya dari bisnis Mbak Marta Coffee Shop ya. Jadi di sini proses bisnis utamanya adalah pemasaran dan produksi. Kemudian proses pendukungnya ini ada SDM, kemudian pengelolaan keuangan, kemudian proses manajerialnya ini adalah perencanaan ya. Oke, terus ini level satu Level satunya ya proses, dari proses bisnis utama ya. iya betul. Ya, Ada penerimaan pesanan, promosi, habis itu ada produksinya, desain produk dan bahan bakunya. ya, oke. Jadi ini adalah proses bisnis level satu ya dari proses bisnis utama. Nah, proses bisnis utama tadi ada dua, proses pemasaran dan proses produksi ya. Nah, kemudian dijabarkan pada level satu proses bisnis utama pemasaran itu ada subproses lagi, di dalamnya ada penerimaan pesanan dan kemudian ada promosi ya. Kemudian pada proses produksi ini ya dijabarkan lagi ke subproses. Di sini ada desain produk dan bahan baku. Ini untuk peta proses bisnis utama level satu ya. Kemudian level pendukung. Nah, ini silakan Mbak Marta. Level pendukungnya ada sumber daya manusia, ada sumber dayanya dari ada rekrutmen, training, pengelolaan keuangannya, ada kasir dan akuntan. Ya, oke. Kemudian dari peta proses bisnis pendukung ya, di level 0 tadi ada dua ya, SDM dan pengelolaan keuangan ya. Kemudian di level satu ya,
dirinci lagi bagian SDM itu dibagi menjadi 2 subproses. Ada proses rekrutmen dan ada proses training. Kemudian di pengelolaan keuangan itu dibagi lagi menjadi 2 subproses. Di sini ada kasir dan akuntan ya. Nah, kemudian di level manajerial, nah ini silahkan Mbak Marta, ini ada satu nih manajerial. Ya, ada kinerja perusahaan untuk Ya. perencanaannya. Nah, di proses bisnis manajerial, ini di level 0-nya perencanaan ya. Level 1-nya di dalamnya ada kinerja perusahaan. Nah, ini ya. Jadi Mbak Marta sudah memetakan ya proses bisnis di sini ya. Untuk usahanya coffee shop ya. Di sini ada level 0-nya ya. Ada proses utama, proses pendukung dan proses manajerial. Nah, ini ya. Ini level 0 ya. Level 0-nya proses utama itu ada pemasaran dan produksi, kemudian proses pendukung ada 2 SDM dan pengelolaan keuangan, kemudian proses manajerial di sini ada perencanaan ya. Kemudian dari proses pemasaran, produksi, SDM, pengelolaan keuangan, perencanaan ini dijabarkan lagi menjadi subproses di level 1. Nah, ini ya, level 1 utama. Kemudian level satunya proses pendukung. Nah, ini dijabarkan. Kemudian yang berikutnya level 1 proses manajerial. Nah, ini dijabarkan lagi ya. Nah, kemudian di sini ada desain ya. Level 2. Nah, di sini Mbak Marta mengambil sampel desain produk ya dari proses bisnis ya. Proses bisnis apa ini Mbak? Desain produk masuk ke mana? Oh, di sini ya, proses produksi ya. Di sini ada desain produk ya. Ini ya. Nah, ini level 2-nya. Tak besarkan ya, biar kelihatan. Nah, desain produk. Nah, di sini ada pelakunya, di sini ada konsumen, kemudian bagian pemasaran dan bagian desain. Ini ada 3 ya, 3 pelaku proses di sini ya. Nah, oke Mbak Marta, silakan dijelaskan. Halo Mbak Marta, Ya, sebentar. kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ada konsumen. Konsumen itu yang pertama menerima desain, nanti dari konsumen dia dikasih ke bagian pemasaran, bagian pemasaran menyerahkan desain itu, nanti Konsumen, terus? disampaikan ke bagian desain, untuk habis itu desain menerima pesanan. Belum deh Bu, di atasnya itu konsumen menyetujui dulu, baru nanti disampaikan ke pemasaran, nanti pemasaran sampaikan ke bagian desain. Nah, nanti diproses di desain, diterima, nanti dibuat desainnya, baru selesai. Oh iya, ya. Oke, terima kasih ya. Nah, saya kecilkan lagi. Nah, oke, terima kasih Mbak Marta ya. Nah, Ya, saya ingin mereview sedikit ya OTS-nya Mbak Marta ya. Jadi yang pertama ini sebutkan rencana bisnis Anda. Nah, ini sudah bagus ya. Jadi rencana bisnis Mbak Marta ini adalah membuat coffee shop. Ya, ya ini ya. Ini adalah rencana bisnisnya. Kemudian visinya di sini menjadikan coffee shop sebagai brand terkemuka di Indonesia. Nah, ini juga bagus ya. Visi itu adalah cita-cita ataupun tujuan di masa depan ya. Jadi ingin coffee shop-nya itu menjadi brand terkemuka di Indonesia. Nah, ini juga bagus nih ya visinya ya. Kemudian misi ya. Misinya ini alangkah baiknya, ini kan panjang banget nih ya. Jadi diberi nomor gitu ya, nomor 1 ya, visi pertama atau visi 2, visi ketiga gitu ya, atau 1 gitu ya, memprioritaskan pelanggan gitu ini ya. Ini kan
beda istilahnya, beda perlakuan nih ya. Yang pertama ini adalah memprioritaskan pelanggan. Nah, gitu ya. Kemudian menyediakan kopi berkualitas. Nah, berkualitas nih kualitas seperti apa ini kualitasnya gitu ya. Ini nomor 2 gitu ya. Nanti diolah lagi ya Mbak misinya ya. Memprioritaskan pelanggan. Ini maksudnya prioritas dalam hal apa ini ya? Memprioritaskan kualitas pelayanan terhadap pelanggan atau gimana gitu ya maksudnya ya. Nah, ini nanti diperjelas lagi dan dirinci ya. Satu, memprioritaskan kualitas pelayanan terhadap pelanggan gitu ya. Gitu. Misalnya ya. Yang kedua, menyediakan kopi berkualitas ya. Kopi apa ini Mbak rencananya? Semua jenis kopi atau kopi tertentu nih. Halo Mbak Marta. Ya, oke. Menyediakan kopi berkualitas gitu. Ini contohnya ya. Yang ketiga, pembuatan tempat yang tepat untuk bersantai atau bekerja dengan nyaman. Oh, mungkin disingkat saja nih ya tiga ya. Nah, tempat yang nyaman gitu ya untuk bersantai ataupun eh, tempat untuk bersantai dengan nuansa kekeluargaan atau seperti apa ya nanti Mbak Marta olah lagi ya gitu ya. Pokoknya dibuat jelas secara jelas ini misinya jadi apa tujuan yang akan dicapai gitu ya. Kalau di sini kan ya pembuatan tempat yang tepat untuk bersantai atau bekerja dengan nyaman atau bekerja ya gitu ya mungkin ya itu tadi ya sambil bersantai gitu ya bekerja di sana ngopi gitu ya di jam-jam tertentu ya sambil buka laptop eh, konsumen bisa akses wifi gratis sambil kerja ya kalau mahasiswa ya sambil mengerjakan skripsi atau tugas gitu ya sambil ngopi-ngopi sama bersama temannya mengerjakan kerja kelompok atau apa ya mungkin nah itu nah ini sasarannya di mana ini harus jelas gitu ya nah gitu ya. Jadi kalau kita membuat misi yang jelas, nanti target pencapaiannya juga jelas gitu ya. Apa sih yang akan kita capai gitu, jadi jelas gitu ya. Memberi motivasi kepada karyawan. Nah, ini memberi motivasi kepada karyawan dan juga pelayanan atau penyajian yang unggul untuk mencapai tujuan utama bisnis. Ya, ini bisa dijadikan dua misi ini ya, memberikan motivasi pada karyawan dan juga pelayanan atau penyajian yang unggul untuk mencapai tujuan. Jadi ini ada kalau dijadikan satu kalimat misalnya ini ya, yang sini ya garis sini ya. Nah, ini tuh ada dua tujuan ya. Yang pertama di sini untuk karyawan ya, dan yang kedua di sini untuk konsumen ya, pelayanan atau penyajian yang unggul untuk mencapai tujuan utama bisnis ya. Ini ya. Ini bisa dijadikan dua misi gitu ya. Jadi sasarannya jelas. Ya, misalnya misi yang ketiga sasarannya itu memberikan motivasi kepada karyawan. Dan sasaran yang keempat, misi yang keempat gitu ya. Itu sasarannya adalah konsumen ya. Bagaimana kita melayani konsumen dengan baik gitu ya sehingga konsumen puas dengan pelayanan kita gitu ataupun dengan produk yang kita sajikan kepada konsumen ya produk kita yang berkualitas gitu ya rasanya enak gitu ya istilahnya tidak ada di tempat yang lain kalau ingin kopi enak ya di coffee shop Marta gitu ya yang misalnya gitu ya kopi yang enak dan tidak ada duanya gitu ya datang di coffee shopnya Marta misalnya begitu ya jadi uh, suatu rasa suatu inovasi ya inovasi produk yang tidak dimiliki oleh coffee shop lain gitu nah itu ya nah coba ciptakan seperti itu ya jadi dari visi misi ini nanti jelas ya arah dan tujuannya. Nah, target apa yang hendak dicapai? Nah, itu harus jelas. Nah, ya, oke ya. Oke, Mbak Marta, nanti bisa diperbaiki misinya ya. Ini bisa dirinci ya. Ya, oke, Bu. Oke ya, cara dijelaskan lebih rinci gitu ya.
Jadi misalnya sasaran yang pertama itu adalah prioritas pelanggan ya. Kita buat misi yang targetnya nanti untuk pelanggan. Nah, bagaimana pelanggan itu puas dengan pelayanan kita, dengan kualitas produk kita gitu ya. Yang kedua sasarannya adalah menyediakan produk. Nah, produk yang berkualitas ya gitu. Misalnya ya, kita buat list dulu sasarannya untuk pelanggan ya. Yang kedua produk yang berkualitas. Nanti kata-katanya tinggal menyesuaikan ya dengan tema tersebut. Yang ketiga, misalnya motivasi ya, pemberian motivasi pada karyawan gitu ya. Dan yang keempat gitu misalnya budaya kerja dalam suatu organisasi tersebut. Nah, gitu ya, jika karyawannya ramah gitu ya, dalam melayani pelanggan juga baik gitu, service excellent gitu ya, nanti pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan kita, nah gitu ya, nanti akan kembali untuk membeli produk kita gitu ya. Nah itu ya, itu adalah gambaran tentang pembuatan visi misi ya. Oke, untuk di bawahnya ya ini sudah oke di sini level 0-nya. Level 1-nya juga sudah oke ya. Ini sudah. Cuma yang di sini nih, nah di level 2 ini seperti ya ada yang terpotong di sini ya. Mbak Marta, halo. Nah, ini setelah ini ke sini terus ini berhenti di bagian desain ya. Sedangkan di sini adalah ini desain produk ya. Iya, Bu. Oke. Ya. Oke, setelah selesai di desain selesai. Ini sampai di sini ya. Ini tidak ada proses lagi ya. Nanti disampaikan kemana gitu ya. Enggak, Bu. Oh ya ya, oke di bagian desain. Dari konsumen disampaikan ke bagian pemasaran, kemudian pemasaran menyampaikan ke bagian desain. Ini selesai ya. Ini harusnya nanti disampaikan kemana lagi ya, ke bagian produksi gitu ya. Setelah desain selesai, ini kemana lagi gitu ya, sampai di sini ya. Ini tentunya proses ini masih berlanjut gitu ya, tidak selesai di bagian desain saja ya. Nah, misalnya bagian di sini bagian desain, di sini langsung diserahkan ke bagian produksi misalnya ya, di bagian produksi ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti ada proses lagi ya berlanjut di bagian produksi ya, gitu ya. Oke, tapi ini nggak apa-apa ya, sudah lumayan ini ya. Mbak Marta tinggal revisi sedikit di sini nanti bagian misi ya, bagian misinya ya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Mbak Vera, Mas Gading, Mbak Marta? Ini sudah punya Mbak Marta ya. Oke, nanti silahkan direvisi, nanti saya buka kembali ya. Linknya saya buka kembali, nanti teman-teman bisa perbaiki ya. Saya kasih batas waktu 1 minggu ya untuk diperbaiki. Ya, oke. Next ya. Oh, maaf ini saya tutup dulu punya Mbak Marta. Oh, saya pindah lagi sini ya. Saya tutup dulu nih. Oke, sekarang kita lihat punya Mas Gading. Nah, coba. Nah, ini ya, kita lihat ya. Kita belajar bersama ya, teman-teman ya. Ya. Oke, silahkan Mas Ricardo Gading untuk menjelaskan proses bisnisnya. Iya, bisnisnya apa ya? Kayak perusahaan bisnis menjual besi konstruksi gitu, Bu. Iya, iya. Oke, nggak apa-apa, bagus juga. Ya. Oke, terus visi misinya? Misinya menjadi penyedia besi baja yang terbaik dan terpercaya. Misinya itu menyediakan produk dengan kualitas terbaik dan harga yang kompetitif serta mengirimkan produk dengan cepat agar terjalin hubungan kerjasama dan kepercayaan dalam jangka waktu yang panjang dengan para customer. Ya, oke. Lanjut.
Ini proses bisnisnya, lanjut. Proses bisnis utamanya itu, kalau proses utamanya itu pertama produksi, dan pelanggan sama pemasaran atau marketing gitu. Kalau untuk pendukungnya itu pengelolaan keuangan, pengembangan teknologi, pengelolaan SDM juga, Bu. Saya ada tambahan juga sebenarnya tadi, Bu. Perpajakan saya lupa juga nulis di situ. Apa ya? Halo, Kalau Mas Gading? Ya, Bu. Tambahannya apa? Kayak pengelolaan perpajakan gitu, Bu. Oh, di bagian pendukung. Iya, benar, pendukung. Pendukung ya? Oh, iya. Oke. Ini di tempat Mas bekerja ya? Iya, saya udah bekerja, Bu. Soalnya kalau bisnis udah pas tugas itu tadi. Oh iya, ya. Oke. Jadi ini real ya, maksudnya di tempat Mas bekerja seperti ini gitu ya? Iya, Bu. Ya, oke. Lanjut yang manajerial. Manajerialnya perencanaan kinerja dan keanggaran, sama pengelolaan sistem pengendalian pengawasan, pengelolaan organisasi dan tata laksana. Ya, oke. Ini adalah proses bisnis level 0. Ya. Kemudian ini yang level 1. Halo, Mas Gading? Ya. Iya, Bu. Ya, ini yang level 1-nya. Proses bisnis utama. Di proses utama itu produksi itu biasanya pembelian produk atau barang di sini itu. Terus keduanya itu proses penataan barang. Kalau barang kita udah beli di gudang itu, besi itu kan macam-macam ya, Bu. Nggak ada beton, ada plat, UMP, macam-macam pokoknya, Bu. Ya. Nggak disatuin jadi gitu sesuai ukuran. Kalau pemasaran, marketing kayak penerima order gitu, sama pemasaran produksi ini biasanya tuh itu, Bu, jenis marketing gitu loh, Bu, ya, kurang lebih. Ya, oke. Ya, marketing ya, bagian marketing ya. Iya, Bu. Ya, oke. Sama pelanggan itu distribusi barang sama customer service. Ya, oke. Oke, lanjut yang bisnis pendukung. Bisnis pendukung itu kalau di bagian keuangan dia bendahara sama kolektor. Kalau kolektor itu dia kayak sistemnya itu penagihan sih, Bu. Kalau bendahara kan yang megang kelola keuangan. Kalau kolektor ini dia yang bertugasnya kayak nagih. Ya. Di ini jatuh temponya tanggal berapa gitu-gitu. Jadi di sana itu jualnya juga enggak cash ya? Tempo bukan cash. Oh iya, jadi distributornya ini ya? Supplier lebih tepatnya, Bu. Oh iya ya, supplier tadi ya, besi ya? Iya, belum. Di daerah mana itu, Mas Gading? Di Kelapa Gading, Bu. Di Kelapa Gading. Oh gitu, jauh ya. Kalau deket mah, kalau saya lagi bangun-bangun beli. Tapi bisa, misalnya eceran bisa. Biasa sih borongan gitu, cuma eceran juga bisa. Cuma kalau eceran tuh jatuhnya lebih mahal sih, Bu. Belum lagi kan kena ongkos kirim gitu. Kalau Iya, karena di sana supplier ya, bukan toko bangunan ya. Ya, oke, lanjut Mas, yang pengelolaan SDM. pengelolaan SDM, pengelolaan absensi karyawan, rekrutmen sama diklat gitu, kayak apa sih namanya itu ya, kalau orang baru masuk kayak diajarin gitu. Oh iya, oke. Sama teknologi itu pengembangan teknologi sama informasi dan komunikasi. Ya, IT-nya nih ya. Ya, oke. Udah, sekarang proses bisnis manajerial.
Manajerial itu yang di anggaran, kinerja sama anggaran dah. Perencanaan kinerja sama perencanaan anggaran juga, Bu. Yang di pengendalian dan pengawasan itu pengawasan kinerja dan penilaian kerja. Ya, oke. Selanjutnya, ini apa, Mas? Ini proses apa? Proses penjual proses beli barangnya gitu, Bu. Proses pembelian. Iya. Itu yang Ya. level 2-nya itu, Bu. Ya, level 2-nya. Oke, bisa diceritakan singkat? Kan biasanya itu awalnya sih dari marketing atau marketing dapat customer pembelian barang atau purchase order gitu, PO, Bu. Iya. Biasanya itu kita market itu dari telepon, kalau nggak melalui via dari email gitu, Bu. Oh, jadi Kirim dari email gitu ya. Bisa email, bisa via telepon ya. Iya. Mau pesan barang bikin purchase order gitu dari purchasing-nya langsung sih itu yang bikin, nanti baru di email, baru nanti marketing gitu orderannya. Iya, oke. Pada saat customer udah turun PO, diolah sama marketing nanyain stok dan ukurannya gitu kepada customer, dia mau beli barang yang seperti apa gitu kan. Ya. Terus customer tahu barang gini-gini, terus si marketing ngecek barangnya ke gudang, ada nggak barang yang sesuai kebutuhan customer. Nah, kalau nggak ada, biasanya kita langsung nelpon ke distributor gitu, buat ngirimin barang, gitu kita beli juga ke distributor gitu. Iya, oke. Jadi minta tempo ya, berapa hari nanti distributor kirim gitu ya? Iya, benar. Ya, oke. Terus ini, oh ya kalau ada langsung ini ya, pengiriman ya? Iya, kalau ada langsung diproses. Ada marketing proses PO-nya, habis selesai diproses, marketing laporan ke gudang gitu biasa, Bu. Kalau nggak pengebagian stok itu, jadi booking barangnya ini berarti ada yang beli gitu kan. Booking, habis itu orang gudang bahasanya dia ada yang bikin DO. Jadi dikeluarinnya delivery order. Delivery order udah keluar, baru biasanya setiap marketing itu dia difasilitasin kayak mobil gitu, truk. Jadi misalnya marketing ini dikasih mobil ini satu biar buat pengirimannya dia sendiri gitu, Bu. Oh gitu ya. Jadi setiap ada pesanan nanti langsung marketingnya kirim ya? Ya udah ada supirnya gitu masing-masing. Jadi nanti dia langsung manggil supirnya buat kirimin barang ini gitu. Oh ya, oke. Jadi biasanya tuh ada fee untuk marketing gitu ya? Berapa penjualan targetnya nanti tercapai dapat fee kayak gitu atau gimana modelnya di sana? Ya biasanya tuh kalau marketing tuh dihitungin sesuai tonase sih, Bu. Soalnya kan itu besi ya. Jadi hitungin berat tonasenya, jadi misalnya ada target masing-masing buat marketing sendiri sih. Kalau saya kurang paham juga sih targetnya berapa itu. Oh iya, oke. Kalau maaf kalau Mas Gading di sana bekerja di bagian apanya? Kebetulan saya di bagian pengirimannya juga, Bu. Ya, oke ya. Bagus ya. Jadi ini pengalaman Mas Gading ya selama kerja di sini ya. Iya, Bu. Di Kelapa Gading. Itu namanya apa, Mas? PT apa gitu di Kelapa Gading? Bintang Baja Cemerlang. Bintang Baja Cemerlang, ya. Oke deh. Terima kasih Mas Gading ya. Jadi ini selesainya di mana nih prosesnya nih? Terakhirnya sih di situ, di supir apa marketing doang. Selesai DO keluar, nanti ke supir muat. Marketing. Saya muat laporan ke marketing, barangnya udah dimuatin. Habis itu ya. kirim. Laporan barang dan dikirim dan diterima. Sampai di sini. Sampai di atas sih marketing udah itu doang terakhir. Terus marketing ya udah, iya sih di situ sih sama aja sih. Iya kan? Di sini ya.
Iya ya, oke. Nanti dikasih simbol N gitu ya di sini ya. Gimana? Kalau udah selesai di sini ya, saya juga membacanya habis ini kemana ya, selesainya di mana ini gitu ya. Oke, kurang simbol N di sini ya. Ya, nanti ditambahkan. Oke, terima kasih Mas Gading ya. Udah bagus ini proses bisnisnya. Jadi teman-teman sudah paham ya apa yang dimaksud proses bisnis dan bagaimana cara membuatnya. Nah, ini Mas Gading sudah bisa menggambarkan ya proses bisnis di tempatnya bekerja ya, gitu ya. Nah, ini visi misi ini dari sana Mas, visi dan misi ini. Dari sana atau Mas Gading buat sendiri, coba untuk membuat sendiri nih visi misinya? Saya langsung dari sana juga ngikutin juga Bu. Cuma proses bisnis yang di situ saya jelasin secara secara saya gitu Bu. Ya, oke ya. Kalau visinya ini menjadi penyedia besi baja yang terbaik dan terpercaya, ya ini bagus juga ya. Visinya ya menjadi penyedia besi baja yang terbaik dan terpercaya seluruh Indonesia gitu ya, itu lebih bagus ya, gitu ya. Ya, tapi ya nggak apa-apa, ini boleh juga ya menjadi penyedia besi ya, yang terbaik dan terpercaya gitu ya. Kemudian misinya menyediakan produk dengan kualitas terbaik dan harga yang kompetitif serta mengirimkan produk dengan cepat. Nah ini ya, kalau misi itu harus nggak, biasanya ini kan targetnya ini ya, targetnya di sini ada target ke produk, kemudian di sini ada target mana nih, ke konsumen. Nah ini harus dirinci ya, misalnya kalau pertama ya, misinya pertama targetnya ke produk, kualitas produk, yang kedua ke sumber daya manusia. Nah, dari produknya itu seperti apa? Yang pertama itu produknya harus berkualitas, itu misinya ya. Kemudian agar visinya menjadi penyedia baja yang terbaik dan terpercaya, ini kita lihat dulu, ngintip dulu ke visi ya, visinya ya, agar menjadi penyedia besi baja yang terbaik dan terpercaya, itu yang pertama produk harus berkualitas, itu misi yang pertama. Dan misi yang kedua, bagaimana agar konsumen itu percaya kepada kita gitu ya. Nah itu harus dari segi pelayanan gitu ya, segi pelayanannya ya, misinya bagaimana ya pelayanannya, istilahnya ya, kalau menjadi seorang supplier besi yang terpercaya itu pelayanannya kita harus bagaimana sih gitu ya, pelayanan prima ataupun kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Nah sehingga konsumen percaya, atau di dalamnya ada istilahnya dari pihak tokonya itu ya, istilahnya dapat dipercaya itu seperti apa agar bisa dipercaya, kiat-kiatnya itu apa. Nah itu harus ada dalam misi di situ ya, dituangkan di situ ya. Nah, misalnya ya mengirimkan ya sesuai pesanan gitu ya, cepat gitu ya, cepat mengirimkan, cepat dan tepat gitu ya, dalam memberikan pelayanan kepada konsumen gitu ya. Jadi cepat di sini misalnya kalau hari ini minta dikirim ya berusaha untuk dikirim tepat ya, sesuai gitu ya. Misalnya kalau pesannya 1 ton gitu ya, 1 ton gitu ya, jangan dikurangi ya. Pesannya 1 ton, ternyata dikirimnya kurang gitu ya, cuman dikirim setengah ton gitu ya. Nah kan pelanggan kecewa, nah itu ya, jadi tidak bisa dipercaya dong, tidak bisa terpercaya dong ya gitu. Nah jadi kalau ingin visinya tercapai menjadi penyedia besi baja yang terbaik dan terpercaya ya, kepercayaan terhadap pelanggan itu harus dijaga ya. Kalau pesannya 1 ton ya kirimnya 1 ton gitu, jangan dikurangi. Nah gitu ya. Nah itu adalah misinya. Nah misinya harus seperti apa, harus bagaimana pelayanannya gitu ya. Nah ini nanti minta tolong diperbaiki ya, ini Mas Gading untuk misinya gitu ya, dirinci ya, dari segi produk, dari segi konsumen. Nah itu kemudian dari segi sumber daya manusianya seperti apa gitu, pelayanannya ramah gitu ya, kemudian bisa dipercaya. Nah itu contohnya ya. Nah dari segi SDM-nya seperti apa, menginginkan seperti apa ya, kemudian dari segi
budaya kerja atau lingkungan kerja di situ seperti apa. Nah, gitu ya. Harus ada beberapa poin ya agar visinya tercapai ya dari segi produk, dari segi layanan terhadap pelanggan atau konsumen, dan dari segi SDM-nya. Nah, itu juga harus diperhatikan ya dalam misi tersebut karena saling terkait gitu ya. Jika kita memiliki produk berkualitas tapi SDM kita yang melayani jutek-jutek, judes-judes misalnya ya, itu ya orang mau beli juga males gitu ya. Ya gitu ya. Jika pelanggan kecewa, ternyata aku kecewa setelah beli di situ gitu, tidak sesuai dengan spek yang aku pesan. Nah, itu ya pelayanan pelanggan. Jadi pelanggan juga tidak puas terhadap kinerja kita gitu ya, sehingga tidak akan ada pembelian ulang ya, dari mereka kapok nggak mau beli lagi terhadap produk kita. Nah, itu juga perlu diperhatikan agar visi menjadi penyedia besi baja yang terbaik dan terpercaya itu bisa tercapai ya. Ya gitu ya, misinya apa saja. Nah, dari beberapa poin yang sudah saya sebutkan tadi harus masuk ya, gitu ya. Oke, Mas Gading paham apa yang saya maksudkan? Iya, paham sih. Ya, oke ya. Oke, jadi dari beberapa aspek ya, dari aspek produk, layanan pelanggan, dan sumber daya manusianya. Ini saling terkait ya. Oke. Nanti direvisi ya, nanti akan saya buka lagi ini ya. Saya buka lagi itu agar teman-teman bisa upload balik gitu. Koreksinya sedikit ya, nggak banyak ya. Oke. Lanjut ya, ini yang lain. Ya, kita belajar bersama di sini ya teman-teman ya. Tidak benar, tidak salah ya. Semua yang dibuat teman-teman itu sudah bagus ya. Tinggal nanti kita teman-teman rapikan kembali ya. Gak apa-apa, di sini kita belajar bersama. Ya, oke, sekarang punya Mbak Nina. Halo Mbak Nina. Iya Bu. Ya, oke. Ini Mbak Nina tugasnya. Oke, silahkan diceritakan Mbak, bisnisnya apa? Bisnisnya di bidang logistik Bu, kayak 3PL gitu, third party logistik. Jadi kita menyediakan jasa baik itu ekspor impor, warehouse, logistik, transportasi, sama custom clearance juga. Ya. Karena menurut saya bisnis di bidang logistik itu nggak ada matinya, akan terus berkelanjutan gitu. Karena kan perpindahan barang di Indonesia itu cepat gitu. Kita pasti membutuhkan perpindahan barang. Jadi menurut saya itu nggak akan ada matinya gitu. Saat COVID aja bidang logistik tetap ada gitu dibandingin bisnis-bisnis yang lain. Ya, oke. Bagus, lanjut. Sekarang visi misinya. Visi misinya yang pertama menjadi perusahaan Indonesia di bidang logistik yang terpadu, yang terkemuka di sektor industri energi. Kemudian visinya yang pertama secara terus-menerus menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas sebanyak mungkin untuk rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua selalu memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan yang akan memaksimalkan nilai pemegang sahamnya, memberikan layanan logistik terpadu dengan kualitas terbaik untuk memuaskan pelanggan dengan harga yang kompetitif, penerapan teknologi yang mutakhir, proses bisnis yang efisien, jaminan keselamatan, pengantaran tepat waktu, dan pelayanan sepenuhnya. Oke, lanjut, Mbak. Untuk yang proses bisnis 1.0 ini, pertama ada manajerial. Yang pertama itu proses penganggaran biaya. Pasti sebelum kita melakukan bisnis, kita melakukan penganggaran biaya dulu. Kemudian kita ada di manajerial, ada proses pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan untuk kinerja para karyawannya gitu. Kemudian yang bisnis utamanya kita ada layanan warehouse, ada proses project logistik, proses layanan transportasi, kemudian ada proses custom clearance and brokerage, kemudian ada proses pengiriman kargo. Ya, terus yang terakhir itu ada pendukungnya di pengelolaan administrasi dan umum seperti kayak biaya proses penagihan gitu Bu. Ya. Oke. Lanjut berikutnya. Di proses bisnis. Proses bisnisnya yang pertama dari sales itu sendiri pasti mencari customer. Customer ini akan memilih dia untuk memilih servis kita yang mana gitu. Sesuai dengan kontraknya, kalau misalkan udah sesuai dengan kontraknya, dia akan melakukan registrasi dulu. Registrasi, pilih yang kontrak yang dia inginkan. Kalau udah
baru kita menjalankan servis apa yang customer minta. Kemudian kita mengontrol servisnya itu udah sesuai dengan SOP atau belum. Kemudian kita akan melakukan evaluasi apakah udah sesuai dengan SOP atau belum. Kalau misalkan kita udah sesuai SOP, kita bisa menerbitkan penagihannya gitu. Kalau misalkan ada tidak sesuai, kita harus melakukan pengukuran kinerja apa yang salah dari proses yang kita lakukan. Dari untuk sebagian besarnya kayak gitu. Ya. Oke, Mbak Rina, di bawahnya ini apa ini? Oke. Ini di bagian pengiriman. Salah satu contoh kan di level 2 salah satu contohnya. Nah, ini contohnya di bidang pengiriman. Yang pertama kan sales mencari customer. Kemudian dari customer itu membuat orderan. Dari salesnya itu membuat order ke kita, ke operasional, kemudian kita menerbitkan pick up order atau bisa kita sebutkan PO-nya. Kemudian pick up order itu diserahkan ke planner atau ke operasional. Setelah kita menerima pick up ordernya, kita untuk prepare armadanya atau tracking untuk pengiriman barangnya. Kemudian misalnya kita menginput data juga di sistem untuk mempersiapkan dokumen apa saja yang dibutuhkan. Nah, dokumen itu untuk diberikan ke warehouse untuk pengambilan barang yang ada di warehouse. Terus dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang kita buat untuk pengambilan barangnya apakah sudah sesuai dengan instruksinya gitu. Kemudian jika sudah sesuai, kita akan prepare atau muat barangnya ke kargonya, ke armada yang kita prepare sebelumnya. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan dokumen, kita balik lagi ke planner atau ke operasional untuk ngecek kembali dokumennya apakah sudah benar atau belum. Kemudian setelah sudah diangkut di armada, kita mengecek lagi kondisi kargo di atas armadanya dan difoto. Biasanya kalau pengiriman barang itu kita ada ngefotoin barang sebelum dimuat dan sesudah dimuat itu pasti difotoin. Takutnya terjadi kesalahan, entah itu barangnya rusak ataupun kenapa gitu. Jadi kita bisa nge-tracking barang tersebut, entah hilang atau apapun. Jadi kita punya bukti. Seperti itu Mbak Nina, maaf mau nanya ini Bu ya. Kalau foto ini tuh nanti dimasukkan di dalam satu aplikasi ya? Setelah difoto, di-upload gitu? Enggak di aplikasi sih Bu. Biasanya kita lebih ke kirim email Bu. Jadi kita kan biasanya ngirim ke customer itu kita ada packing list sama foto. Jadi bukti barang muat, packing list sama di foto gitu. Jadi kondisi barang, kita mengetahui kondisi barang tersebut sebelum dimuat. Jadi setelah dibongkar di customer itu jika ada kesalahan, entah barangnya basah atau rusak gitu, kita bisa nge-tracking itu kesalahan dari mana, entah di perjalanan atau di gudangnya gitu, atau dari mananya, jadi bisa di-tracking. Ya, oke, ya. Oke, terima kasih Mbak Nina, ini sudah selesai? Sudah. Oke. Ya, saya kira tadi ya kalau difotoin gitu untuk bukti itu ada suatu sistem atau aplikasinya gitu. Sehingga Bu biasanya langsung kirim ke email Bu. Sekalian kirim packing list. Iya. Oke, terima kasih Mbak Nina ya. Ini sudah bagus. Ini di perusahaan tempat Mbak Nina bekerja? Mirip tapi ini beda. Bukan real di perusahaan saya sih Bu. Oh gitu ya. Ini perusahaan saat magang Bu. Oke ya. Terima kasih ya Mbak Nina. Terima kasih. Ini bagus juga ya. Oke, saya ingin sedikit mereview ya ini ya dari UTS Mbak Nina ya. Jadi ini adalah rencana bisnisnya yaitu di sini ya dalam bidang logistik ya ini ya. Iya. Ekspor, impor, warehouse, project dan sebagainya, transportasi ya. Macam-macam ini ya bisnisnya, usahanya ya. Oke, kemudian visinya itu tuh karena bersinambungan sih Bu. Oh gitu, ya. Oke. Jadi visinya ini menjadi perusahaan Indonesia di bidang logistik terpadu yang terkemuka di sektor industri energi.
logistik tapi di sektor industri energi ya? Karena energi juga butuh logistik, Bu. Seperti misalkan kita pengiriman batu bara, itu juga pengiriman kan namanya logistik juga. Atau kita pengiriman kayak raw material dari kimia, atau kita pengiriman minyak, oil, and gas. Iya. Itu bisa. Ya, nah jadi ini lebih fokus ke sektor industri ya? Iya, karena di perusahaan ini tuh sektor industrinya lebih ke pengiriman energi gitu, Bu, kayak oil, batu bara. Nah, kebanyakan customer-nya dari situ. Jadi makanya visinya untuk di sektor industri gitu. Ya, jadi lebih ke sana ya intinya di sini visinya ya. Oke, lanjut sekarang ke misi. Ini misi asli dari sana atau Mbak Vina yang buat misinya? Asli, Bu. Asli dari sana. Asli dari sana. Iya. Yang pertama, kan ini visinya ya, menjadi perusahaan Indonesia di bidang logistik terpadu yang terkemuka di sektor industri energi. Misinya secara terus-menerus menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas sebanyak mungkin untuk rakyat Indonesia. Apakah di sana itu sering dibuka lowongan pekerjaan itu ya, Mbak? Sering sih, Bu. Sering untuk bagian warehouse, Bu, ya. Oh gitu ya, jadi terus-menerus menciptakan lapangan kerja yang layak dan kualitas sebanyak mungkin untuk rakyat Indonesia. Jadi berapa itu buka beberapa cabang juga, Bu, di beberapa kota besar di Indonesia. Indonesia gitu. Iya. Gitu ya. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Ada di luar Jawa juga ada. Oh gitu, berarti ini besar ya usahanya ya di sana ya, logistiknya ya. Mas Gading kalau ada yang lebih baik tuh gajinya di sana. Lumayan sih, Bu. Ya, siapa tahu gitu. Nina kenapa nggak coba di sana? Ya, udah Bu, cukup saat magang aja, Bu. Ya, oke. Terus yang kedua, selalu memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan yang akan memaksimalkan nilai pemegang saham. Ini selalu memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Oh, karena ini dia perusahaan besar ya. Jadi jadi buka untuk saham juga, Bu. Iya, oke. Kemudian ini kan yang dari internal nih ya. Ini yang internalnya ya, pertumbuhan bisnis ya, menguntungkan yang akan memaksimalkan nilai pemegang saham. Kemudian yang dari eksternalnya ini kepada layanan konsumen yang memberikan layanan logistik padu dengan kualitas terbaik untuk memuaskan pelanggan dengan harga yang kompetitif, penerapan teknologi mutakhir, proses bisnis efisien, jaminan keselamatan, pengantaran tepat waktu, dan pelayanan sepenuhnya. Jadi ini sudah ada beberapa kriteria ya, ada kriteria dari internalnya ya, ini kemudian layanan kepada konsumen ini nomor 3 ini ya. Yang nomor 2-nya ini dari segi internal ya. Iya, oke, ini memberikan layanan ini kepada konsumen. Terus menciptakan lapangan kerja ini dari segi SDM-nya. Jadi selalu membuka lapangan kerja ini sudah mencakup dari beberapa kriteria nih, ada dari SDM, kemudian dari internal. Ya, dari dalam internal pertumbuhan bisnisnya dan juga ada layanan terhadap pelanggan atau konsumennya. Ini sudah mencakup ya 3 hal di sini ya. Oke, Mbak Nina, ini sudah ya cukup ya visi misinya. Kemudian di sini peta proses bisnis level 0-nya. Ini ada sadis manajerial, ini ada 2 subproses, kemudian utama ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian pendukungnya, pendukung pengelolaan administrasi dan umum. Manajernya proses pengelolaan sistem pengenalan pengawasan. Ini proses utamanya ada 5 ya. Ini sudah oke level 0-nya ya. Cuma di sini level 1-nya, ini Mbak Nina, ini proses bisnis apa yang digambarkan di level 1 ini? Level 1 kan untuk keseluruhan, Bu. Customer sales, oh ya, oke, untuk keseluruhan. Jadi kalau level 1 ini adalah menjabarkan dari sini ya. Misalkan di sini, ini kan level 0-nya ada manajerial, utama, pendukung. Nah, dari proses manajerial ini kan ada 2 ya.
proses penganggaran biaya dan proses pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Nah, di dalam proses penganggaran dan biaya ini ada lagi subproses. Di sini ada tambah, dikasih tanda plus di sini ya, Mbak, di sini Mbak Rina ya. Dikasih tanda plus, nanti di proses bisnis manajerial, nanti untuk proses penganggaran dan biaya ini ada proses apa, subproses apa di dalamnya. Ini ada bagian apa saja ini Mbak di proses penganggaran dan biaya? Jadi procurement, Bu. Ya, sama apa? Procurement sama finance. Ya, nanti dibuat level satunya, proses manajerial, ya untuk proses penganggaran dan biaya ada 2 subproses lagi di sini di dalamnya, procurement dan apa tadi? Finance. Finance-nya ada finance ya. Oke, kemudian proses pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Nah, ini di dalamnya ada subproses apa? Biasanya QHS. Sama? QHS kalau pengelolaan sih lebih ke QHS untuk sesuai SOP atau tidak. Oke, hanya satu ya. Layanan manajerial. Hanya satu subproses nanti digambarkan. Nah, ini sih dibuat di level satunya. Jadi kalau level 1 belum ke arah seperti ini ya Mbak, masih penjabaran dari level 0 ya ke subproses di bawahnya lagi gitu ya. Kalau ini sudah ke level 2. Ini gambarnya di sini ya Mbak gambarkan ya. Ini level 2 ini. Nah, oke ya. Nah, kemudian kalau level utama ini ada proses layanan warehouse, proses project logistik. Nah, di sini ini di dalamnya ada subproses apa gitu ya. Ada bagian apa saja di sini. Jadi belum kalau level 1 itu belum detail sampai ke kegiatan detailnya ini seperti ini belum sampai ke sana ya kalau level 1 ya. Kalau level 2 atau level 3 ini baru ya, baru ke level yang rincian detailnya gitu ya. Kan ya. Setelah ini segera diperbaiki ya, nanti saya kasih jangka waktu lah agar teman-teman bisa perbaiki UTS-nya ya. Semoga ya teman-teman paham ya dengan mata kuliah kita beberapa minggu yang lalu ya sebelum UTS ya, paham teman-teman ya, sehingga kalau teman-teman sudah paham mata kuliah tentang peta proses bisnis, bagaimana cara pembuatan peta proses bisnis, nanti pada saat melangkah ke materi berikutnya, karena kita akan membuat bisnis ya model kanvas ya gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat bisnis model kanvasnya? Teman-teman harus paham dulu di mata kuliah ini ya sebelum UTS ya, mata kuliah yang saya sampaikan di UTS ya. Teman-teman harus paham dulu sebelum melangkah ke materi selanjutnya ya, karena materi selanjutnya juga membutuhkan pemahaman ya tentang bagaimana cara membuat model bisnis ya. Jadi kita harus paham dulu yang ini, baru nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Oke, minggu depan saja ya kita bahas tentang materi ya pembuatan bisnis model kanvas ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jam. Ibu mau nanya Bu, berarti untuk tugas saya yang level 2-nya pakai yang level 1 sekarang atau tetap pakai yang level 2-nya Bu? Level 2 pakai boleh Mbak, kan itu sudah ada ya, tinggal kasih judul aja nggak apa-apa. Dicantumkan dua-duanya boleh. Berarti level 2-nya pakai yang level 1 saat ini kan Bu? Iya boleh, dua-duanya Mbak cantumkan juga nggak apa-apa. Oke Bu, makasih. Ya, oke. Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan ya karena sudah jam 20.40 nih ya. Dan teman-teman juga harus istirahat, besok kembali bekerja ya. Saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman ya. Semoga teman-teman tetap semangat ya menghadiri perkuliahan pemodelan bisnis ini ya. Dan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih.